Tau gak sih, di sini tuh ada tempat makan yang nyuguhin cerita dan rasa dari para petualang. Nuansanya beda, tradisional banget, rasanya juara. Sekarang nih aku lagi ada di daerah Cipayung. Tolong banget nih buat kalian yang tahu Cipayung, jangan ngeremehin tempat ini. Tempat makan di mana ya yang enak? Cari aja Kak, jangan beli terus. Kirain gang, taunya rumah orang. Ada orangnya sih, masuk, kita masuk. Tadi yang namanya suami yang mana? Ya. Yang suami yang mana? Oh, apa sih itu? Singkong? Dari singkong. Kayak sego? Apa ya? Tiwul mungkin. Oh. Mirip-mirip kayak gitu. Cuman ini tiwul. prosesnya dia diparut, habis diparut tuh di GP. Kalau bahasa orang tuh di GP tuh press, itu selama 24 jam. Sorry kalau apa ya. Nggak apa-apa. Aku seru ngeliatin orang. Bulan MC ini. Aku seru banget ngeliatin orang masak, apalagi masaknya yang kayak yang jarang aku masakin gitu. Kayak rahang tuna, kayak seumur hidup aku nggak pernah masak rahang tuna. Nggak pernah. Kan ini tinggal gitu doang, bakar doang. Nggak pernah, aku kayak nggak penasaran juga pengen masak rahang tuna. Oke. Karena tadi kita disuruh nggak diem terus, akhirnya kita menemukan tempat ini. Makanannya indah sekali, bukan? Hah, banyak banget nih aku pesennya. Langsung aja kita cobain nih, udah lapar banget nih. Sebelum aku mau minum dulu nih. Segar sekali, bukan? Ini nama minumannya unik banget deh. Namanya Tanya Awan. Tapi berhubung mungkin Mas Awan yang lagi sibuk di dalam, kita coba tebak apa sih isinya. Enak tapi nggak ketebak. Cuma ada kayu manisnya. Apa ya ini? Enak sih. Di sini nama menunya unik-unik. Tapi emang namanya tuh dari sananya kayak gitu. Nah ini contohnya nih. Ini tuh terbuat dari kelapa. Sebenarnya mirip-mirip sama tiwul. Tapi mungkin tiap daerah punya olahan kelapa yang mirip-mirip tiwul kali ya. Ini namanya siapa coba? Suami. Suami siapa? Oh. Nah ini kita bakalan pairing sama rahang tuna. Wah. Kalian lihat dong, ini isinya daging semua. Jadi aku ngeliat proses masaknya. Jadi dia tunanya fresh gitu. Terus udah gitu diperesin jeruk. Udah gitu dipanggang, diolesin bumbu. Ini rahang tuna, sama dia ada relishnya juga. Ini sebenarnya mirip-mirip sama acar gitu. Nah, enak sekali. Rahang tunanya pakai relishnya. Ini kayak dabu-dabu deh. No. Ini tekstur si suami ini kayak kue loh. Kayak kue singkong gitu. Enak banget. Kayak kalau di Jawa Barat itu ada makanan khas namanya awug, cuma dia pakai gula merah. Kayak gitu juga tekstur rasanya enak. Ini si relisnya juga segar banget. Jadi dia nanas, bawang merah, terus kayaknya ada jeruknya. Dia pakai daun ketumbar. Karena wangi-wangi gitu, tuh ada irisan cabenya dari dabu-dabu. Enak banget. Ikannya gurih, ketemu yang asam-asam segar.
Lagi cobain yang lain nih. Karena aku nyobain ini ada nih. Daging tuna. Ada serundeng. Ini kayaknya nasi kelapa. Pakai ini kayaknya bukan dabu-dabu sih, relish juga kayaknya. Ini dabu-dabu. Mari kita coba. Kerupuk. Wah. Oh, dia pakai daun kemangi. Oh. Kelihatan seger banget ya daun kemangi. Potongan daging. Kita cobain dulu. Kasih daging tunanya. Tebel. Nggak bau amis sama sekali. Terus tuh bau asap. Kunyah campur nasi kelapa dan si sausnya. Saus. Apa nih? Tomat. Wah, enak banget ya. Begitu dikunyah, kemanginya langsung semerbak. Sebelum kita nyobain bebek, kita mau cobain dulu deh. Sebenarnya singkong tuh menu udah dari lama banget nih. Singkong tuh makanan pengganti nasi. Yang unik di sini dia pakai cocolannya sambal roa. Kalau biasanya kan kalau kita temuin sambal tuh sambal bawang, ini sambal roa. Di pairing sama singkong goreng. Singkong juga biasanya pakai singkong keju gitu-gitu kan, yang hidangannya modern gitu kan. Ini digoreng, dicocolin sama sambal roa. Wah, kacau. Wah, kacau sih, enak banget. Kok bisa ya? Mbah. Oh, ini tuh rasanya tuh nggak yang mewah, nggak gimana, tapi nyaman banget. Luarnya crispy, dalamnya empuk, terus dikasih gurih-gurih dari sambal roa. Pedasnya juga nggak yang terlalu pedas. Wah, kita tanya Awan dulu dah. Kalau dari aku nih biasanya ya, biar dapetin singkong yang kayak gini nih. Jadi dia di luarnya crispy, terus di dalamnya masih yang kayak empuk gitu. Pertama, dari singkongnya. Ini singkong yang masih muda. Ini pisang. Jadi ini singkongnya gitu, udah gurih gitu. Kayaknya pakai kunyit juga deh, soalnya warnanya agak kekuningan juga. Enak banget. Terus lagi apa ya? Aku yang mau makan ini dah. Udah pakai piring ini lagi buat cobain. Oke. Nasinya lucu banget. Dibungkus sama daun pisang. Aku selalu suka nasi yang dibungkus sama daun pisang. Walaupun cuma nasinya dimasak di rice cooker atau dikukus terpisah sama daun pisang. Biasanya kalau dibungkus sama daun pisang itu tuh, dia bakal ngeluarin aromanya tuh. Aroma daun pisang. Enak banget. Kan? Dikasih bawang lagi. Wah. Oh, sudah gitu kita coba makan ini. Aduh, kena lilin. Oh, ini bebeknya gede banget sih. Wah, ini bebeknya tuh udah kayak lembut banget. Jadi tadi pas aku lihat proses masaknya, jadi bebeknya kayak udah dibumbuin terlebih dahulu, terus dia goreng. Mungkin biar dapetin tekstur crispy si kulitnya gitu. Karena kan kalau yang ditumis langsung itu biasanya kulitnya jadi soggy. Kemudian digoreng dulu, baru udah dicelup-celup ke bumbu. Kita langsung cobain aja ya. Tanpa basa-basi. Boleh nggak sih pakai tangan aja? Bebek dulu dan sebelah kanan. Semudah itu.
Pakainya enak deh. Ini nanas yang ini. Ini gurih. Kasih yang segar-segar, bah. Ada bawang-bawang gorengnya. Yummy, yummy. Enak banget. Tempat makan ini unik banget sih. Kita datang ke sini itu kita harus reservasi. Terus mereka siapin menunya, kita pilih. Jadi nanti kita datang ke sini itu kita udah disediain makanan yang kita pesan. Di luar dari itu kalau kita nggak pesan nggak akan disediain. Keren. Jadi itu biar meminimalisir juga makanan dan bahan-bahan yang kebuang. Keren konsepnya, aku suka banget. Nah, aku ini nggak tahu sih sebenarnya. Ini aku baru pertama kali dengar namanya bebek lapindra galung. Jadi kayak aku emang harus belajar lagi eksplor makanan Nusantara sih. Banyak nggak tahunya nih. Tapi kalau dari bumbunya, yang paling kerasa banget cabai. Karena ini lumayan pedes. Bawang merah, bawang putih, kemiri mungkin. Ya kunyit nggak ya? Atau ini pokoknya enak banget. Kayak ini berempah gitu, tapi aku juga mungkin pakai bumbu kuning kali ya. Apa bumbu merah ya? Kok harus magang nih kayaknya di tempat ini. Enak banget beneran. Satu tip buat aku, kalian kalau kesini pesen bebek itu, pesen juga rahang tuna. Makannya kayak gini. Bebek campur amis. Enak banget ya Allah. Di mulut itu ya. Jadi di sini gurih, di sini segar. Kunyah, oh kayak dar. Nah, ini ya. Ini pisang goreng, bukan sembarang pisang. Ini pisang digoreng, terus dikasih saus. Ini saus, bukan sembarang saus. Ini saus kopi. Langsung aja. Kita tebak pakai pisang apa. Oh. Aku pikir ini saus karamel. Ternyata kopi. Pisangnya sudah jelas pisang kulit. Cara bikin sausnya nggak ngerti, tapi ini enak banget. Ini beneran deh. Kayak aku baru makan pertama kali pisang dikasih saus kopi. Kopi itu kan pahit ya. Cuma justru setelah dimakan digabungin gini, pisangnya kan manis. Apalagi pisang uli yang udah matang, dia kan ngeluarin madunya sendiri kan dari buah pisangnya. Terus tepung yang gurih, ditambah saus kopi yang manis tapi dominan pahit kopi. Tau kan pahitnya kopi enaknya kayak apa? Ini enak banget. Kira-kira aku udah cukup ngerespon kuliner Nusantara belum ya? Imagine